Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Madina Yazikra dari kelompok 53 Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Pertama-tama, pengertian teknologi menurut ahli, yaitu menurut Merriam-Webster, teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis, khususnya di bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Sedangkan menurut KBBI ialah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Selanjutnya, pengertian global warming. Menurut National Wild Free Federation, global warming adalah peningkatan suhu udara di bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, misalnya badai, kekeringan, banjir, dan lain-lain. Sedangkan menurut KBBI, pemanasan global adalah naiknya temperatur atmosfer bumi yang disebabkan oleh bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida. Pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan ke luar angkasa, sehingga panas akan menghendap di bumi. Lalu yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bermanfaat untuk kehidupan manusia, tetapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC atau pendingin dan kulkas. 5. Adanya penggundulan hutan. Hutan adalah penyerap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin banyak. Lalu yang keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan penting besar dalam menyebabkan global warming, yaitu ada gas metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu, juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Pemanasan global dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, pada alam. Dampak global warming pada alam ialah mencairnya es di kutub utara dan selatan, karena itu meningginya permukaan laut global. Lalu terjadi perubahan dalam jumlah dan pola curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan kekeringan. Lalu perubahan cuaca yang ekstrim, kepunahan spesies tertentu, perubahan pola pertanian, dan peningkatan jenis vektor pembawa penyakit. Lalu yang kedua, pada ekonomi. Pada dampak global warming pada ekonomi ialah perubahan cuaca akibat pemanasan global akan berdampak pada meningkatnya kematian, pengungsian penduduk, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Dampak tersebut akan semakin parah di bagian dunia yang kepadatan penduduknya tinggi. Lalu, perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global dapat menurunkan produk domestik bruto global 1%, dan dalam skenario terburuk, konsumsi per kapita global dapat turun 20%. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, pada keamanan internasional, yaitu meningkatnya kompetisi antar negara terhadap sumber daya alam, migrasi massal, perubahan wilayah negara akibat kenaikan permukaan laut, dan konflik bersenjata, bahkan berpotensi konflik senjata nuklir. Yaitu yang pertama, melakukan reboisasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan.
Pohon sangat berguna untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu kita ketahui juga bahwa satu pohon bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Yaitu yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi seperti mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, kita juga bisa mematikan komputer yang tidak terpakai, mematikan televisi dan video player yang tidak digunakan. Lalu yang ketiga, membeli peralatan rumah tangga yang menghemat energi, seperti halnya membeli peralatan rumah tangga, pilihlah model yang hemat energi. Contohnya, kita bisa membeli lampu CFL atau kompak. Lampu ini menghasilkan energi yang lebih hemat daripada lampu penerangan biasa. Yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi. Bahkan dalam satu keluarga itu bisa memiliki 2 atau 3 mobil. Tak hanya itu, masih ada tambahan sepeda motor juga. Nah, semakin banyak kendaraan pribadi yang kita gunakan, semakin banyak juga polusi yang akan disebabkan. Sebaiknya, marilah kita menggunakan transportasi umum. Selain mengurangi global warming, kita juga bisa mengurangi kemacetan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.